Saudara-saudari, selamat datang pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Kamis tanggal 7 April 2022, masih pada masa Prapaskah. Sebagai inspirasi bagi kita hari ini, kita baca Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada Injil yang barusan kita dengar, kita lihat orang-orang Yahudi mengatakan Yesus kerasukan setan. Karena Yesus mengatakan, barang siapa menuruti firman-Nya tidak akan mati untuk selama-lamanya. Soalnya kata mereka, Bapa Abraham telah mati. Nabi-nabi pun sudah mati. Lantas Yesus mengatakan, yang menuruti firman-Nya tidak akan mati. Apakah Yesus lebih besar dari Abraham dan nabi-nabi itu? Kata Yesus, yang kamu bilang Dia Allah kami, Dia adalah Allah kami, itu Bapa-Ku, kata Yesus. Kamu tidak mengenalnya, tapi aku mengenalnya. Kalau aku tidak mengenalnya, kalau aku bilang aku tidak mengenalnya, maka aku pendusta, sama seperti kamu, kata Yesus. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Ketika Yesus mengatakan lagi bahwa Abraham bersukacita karena telah melihat Dia, orang Yahudi makin marah. Umurmu belum 50 tahun dan kau bilang telah bertemu Abraham? Yesus menjawab mereka, sebelum Abraham jadi, aku telah ada.
Maka mereka makin kalap. Mereka mengambil batu mau melempari dia. Tetapi dikatakan Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara terkasih, orang-orang Yahudi tidak mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Bahkan Allah yang dalam Kejadian 17 ayat 9 berfirman, "Aku akan menjadi Allah mereka." Tidak mereka kenal. "Aku mengenalnya," kata Yesus. "Kalau kukatakan tidak mengenalnya, aku sama seperti kamu pendusta. Karena kamu mengatakan mengenalnya, tapi sebenarnya tidak mengenalnya. Dialah yang mengutus aku, dan firman-Nya yang kuikuti." Jadi hati dan pikiran mereka belum terbuka untuk mengenal Yesus. Kalau Yesus bicara tentang Abraham, nabi-nabi, utusan, tentang firman Allah, semuanya itu mereka pahami secara lain. Mereka rasa itu yang benar. Tak masuk akal dan hati mereka tentang pemberitaan Yesus ini. Mereka marah, mereka mengambil batu, mau melempari dia. Saudara-saudari, jangan-jangan kita pun merasa sudah mengenal Yesus, tapi pengenalan kita sebenarnya masih jauh dari yang benar. Dan hati kita tertutup untuk mengenal Yesus lebih dalam. Jangan-jangan kita pun masih lebih melihat Yesus sebagai hakim yang menakutkan, yang selalu masih mau memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita yang kita buat di masa lampau, yang membuat kita selalu tidak nyaman berdoa, membuat kita tidak bisa bergembira, merasa bersalah atas banyaknya kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Celakanya begitu pula yang kita ajarkan dan kita bawakan kepada anak-anak dan cucu kita. Sehingga anak-anak dan cucu kita pun mendapat gambaran seakan-akan Allah adalah Allah yang menakutkan dan selalu mengancam. Allah adalah hakim yang menghitung segala dosa dan kesalahan kita nanti pada pengadilan terakhir. Pada masa Prapaskah ini, mari kita lebih menyadari kemurahan Tuhan dan mendengarnya dan undangannya kepada kita untuk datang kepadanya. Kita harus lebih mengenal Yesus sebagai utusan Bapa yang mengasihi kita dan yang mau menyelamatkan kita. Setiap kali kita berdoa, sadarilah kita menghadap Tuhan yang Maha Rahim, yang mengampuni dosa-dosa kita. Allah yang datang dalam diri Yesus untuk mencari dan menyelamatkan kita. Kita intensifkan mendengarkan firman-Nya, dan kita lebih khusyuk berdoa kepadanya, dan memohon dengan tak henti-hentinya, "Tuhan, semoga aku semakin mengenal kasih-Mu dan kebaikan-Mu kepadaku dan kepada keluargaku." Pada masa Prapaskah ini, menjelang sengsara dan peringatan pengorbanan Yesus di salib, kita intensifkan mengingat dan merenungkan firman Tuhan tentang anak yang hilang, tentang domba yang tersesat,
tentang dirham yang hilang, dan sebagainya. Pada Yesaya bab 1 ayat 18, Allah berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Tadi orang-orang Yahudi tidak mengerti kata-kata Yesus. Tetapi semoga kita sekarang mengerti dan memahami. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tidak akan mati selama-lamanya. Semoga kita dan seluruh keluarga kita makin mendengarkan firman Tuhan. Dan kita dan keluarga kita makin mengenal Yesus, Sang Juru Selamat kita dan Juru Selamat keluarga kita. Kita nyanyikan nyanyian kesukaan kita, saudara-saudari. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam, saudara-saudari.